Halo, selamat pagi, salam sejahtera, bertemu kembali di channel TMTS Desa. Semoga pada hari ini kita sehat walafiat dan dapat menjalankan tugas-tugas kita dengan sempurna. Oke teman-teman, hari ini saya ucapkan ribuan terima kasih kepada subscriber saya dan penonton-penonton yang sentiasa mendukung channel TMTS untuk meneruskan video-video saya yang berikutnya. Oke teman-teman, hari ini saya akan masuk hutan lagi. Perjalanan kami dalam 7 km masuk pergi hutan karena saya ingin mencari buah-buahan hutan untuk saya tanam. Jadi petualangan kami pada hari ini adalah untuk mencari buah-buahan hutan dan dibuat bibit untuk penanaman. Kalau dia berbuah, saya akan ambil buah dia. Kalau dia tidak berbuah, saya akan ambil batang dia sebagai saya tanam sebagai batang tanaman kerat, yaitu batang dia saya ambil untuk saya tanam karena kalau dia tidak berbuah, biji dia tidak ada, saya akan ambil batang dia untuk saya tanam sebagai bibit saya. Karena buah-buah yang saya ambil ini memang super langka sudah. Memang susah sudah ditemui. Bukan susah, memang dalam perjalanan saya di hutan yang saya jalani selama ini, cuma 2 pokok saja yang saya jumpa. Dan itu pun berlainan jenis pokok. Artinya dalam satu jenis, 1 pokok saja saya jumpa. Oke, kita teruskan petualangan kami untuk mencari bibit buah-buah hutan yang sudah pupus sekarang ini. Oke, ini dia teman-teman. Pupuk megitam kalau kami bilang, tapi kalau bahasa dia pupuk pulasan, tapi warna dia kalau dia masak warna kuning. Ini satu tumbuhan yang sudah langka karena beberapa besar hutan simpan ini 1 pokok saja yang kami jumpa. Inilah pupuk pulasan kuning kalau kami panggil megitam. Jadi sekarang ini anak saya mau panjat. Dia akan putung dahan dia karena dia tiada buah. Sekarang ini dia tiada buah. Dan saya cuma mau cari anak benih dia yang dulu waktu 2009 pokok ini telah berbuah. Tapi saya mau cari adakah tumbuh di bawah ini ataupun tiada. Cuma kami mau ambil dia punya batang untuk kami tanam. Ini buah yang paling langka sudah di sini karena selama saya berkeliaran di hutan ini 1 pokok saja saya jumpa pulasan kuning ini. Oke, proses pemanjatan dia untuk memutung dahan sana.
potongan dahan dia, karena saya mau ambil dia punya dahan. Oke teman-teman, nah ini dia pokok megitam kami bilang. Tapi kalau bahasa saya dengar ini pokok ini pulasan, pokok pulasan. Tapi warna dia kuning, bukan seperti pokok pulasan yang lain. Warna dia kemerah-merahan atau hitam, tapi ini warna kuning. Saya proses pengambilan dahan muda dia untuk saya tanam. Sorry teman-teman, saya tidak dapat memperlihatkan buat dia karena pada 2019 ini baru buat. Saya tidak tahu tahun 2000 karena saya tidak pergi di sini. Teman-teman. Jadi saya terpaksa ambil dia punya dahan saja, saya akan tanam keratan. Jadi proses penanaman ini nanti saya akan perlihatkan lagi lah. Tapi bukan dengan video ini, mungkin video yang lain, karena video ini tertumpu pada pengambilan dia punya dahan saja untuk penanaman dan yang lain-lain. Oke, ini proses pengambilan dahan dia teman-teman. Saya akan mau tanam dan pengambilan dahan dia seperti ini. Saya tidak ambil dahan dia panjang-panjang lah, saya ambil seperti ini saja. Oh no, beje tu nunganu kan ran. Oke teman-teman, ini proses penyebutan anak benih pokok kayu balak, yaitu anak benih kapur. Ini pun saya mau tanam di tempat yang saya tidak buka untuk ladang sawit atau ladang gata. Saya akan coba tarai di tanam di tempat yang saya menanam itu anak bulian. Ya, anak kapur yang memang kayu berjenama. Dia punya pokok yang ada di sana. Yang itu dia punya pokok, dan ini yang 2019 dia akan berbuah. Dan inilah jadi dia anak-anak benih kapur. Jadi ini kami tanam dalam plubek dulu, baru kami akan tanam di sana karena memang kayu ini sangat sensitif, susah untuk tumbuh. Kalau bukan memang dia tumbuh tumbuh dengan asal dia. Dan anak benih seperti ini terlampau banyak, susah juga kita mau jumpa. Karena ini biasanya dimakan babi, tapi mungkin di sini ini berdekatan dengan pokok pulasan ini, mungkin ini dia punya benih, dia tidak dapat buah kapur ini, dia tidak dapat makan, dan itulah dia akan tumbuh banyak seperti ini. Oke, sekarang saya akan menyabut anak pokok buah pulasan ini. Di sini ada. Saya akan cari yang lain lagi untuk anak benih yang asal dari pokok dia, bukan dari dahan.
saya akan cari, dan ini saya akan tanam juga di kawasan hutan simpan yang saya buat. Oke, kita lanjut untuk pencarian dia. Oke, ini dia teman-teman, anak benih kayu balak, yaitu kapur. Kami panggil kapur, pesuwon atau kapur. Dia adalah satu jenis kapur bukit yang memang cukup berjenama lah di sini. Nah, itu. Yang ini pokok kapur, yang di sana pokok kapur, dan yang ini juga pokok kapur. Di sini masih banyaklah pokok-pokok kayu yang masih bertumbuh liar, tapi saya sengaja menanam dia karena apa ini? Mungkin suatu saat nanti kayu ini akan ditebang dan tiadalah pokok-pokok yang berjenama. Jadi kami terpaksa akan coba menanam pokok ini. Walaupun berpuluh tahun baru mengeluarkan hasil, tetapi kami tanam juga. Dan ini pokok pulasan, anak benih pulasan juga saya akan saya cabut, dan dahan dia juga saya ambil, saya akan tanam. Dan satu lagi pokok buah hutan yang saya akan ambil sekejap lagi. Oke, ini proses pemanjatan juga, pokok lungan hutan. Ini pokok lungan hutan teman-teman. Ini pun buah yang sudah langka, yang saya tahu. Ini pun satu pokok saja yang saya jumpa di sini waktu 2019. Dia berbuah, tapi dia tiada anak benih. Mungkin ini tupai makan ataupun kelawar pun suka makan buah ini. Nah, dia punya anak benih, mungkin dia tiada di sini. Ini saya ambil juga dahan dia untuk proses penanaman kembali, supaya buah ini tidak akan pupus. Nih, hidup di hutan tebal juga teman-teman. Nah, ini anak saya yang sedang proses pemanjatan. Ini 2021, dia tidak akan berbuah teman-teman. Ya, ambil dahan dia saja. Ini akan ambil satu dahan saja teman-teman. Mungkin dia akan berbuah tahun-tahun, bila nanti dia akan berbuah. Kami ambil satu dahan untuk pengambilan bibit dia saja teman-teman. Oke, ini dia teman-teman dahan yang saya ambil tadi. Saya cari yang banyak tunas-tunas seperti ini. Mudah-mudahan ini tumbuh juga, karena dia punya batang seperti batang rambutan. Mudah-mudahan ini tumbuh. Ini pokok lungan hutan. Kami panggil mambu bolwot. Mambu bolwot, pokok bolwot itu adalah satu jenis beruang madu yang hitam itu. Kami panggil bolwot, mambu bolwot, tapi ini memang pokok lungan. Tapi dia punya buah agak berlainan sedikit, cuma biji dia seperti lungan dan isi dia juga seperti lungan. Tapi dia punya kulit, dia ada keputih-putihan sedikit teman-teman. Tapi dia tiada buah. Ini pun saya tidak dapat perlihatkan buah dia. Oke, saya akan potong dia punya mineral. Karena perjalanan kami jauh, saya takut dia akan dia punya batang kering, saya simpan air. Seperti ini teman-teman. Oke, daun dia seperti ini, serupa sedikit dengan daun rambutan.
Dia tiada menyerupai daun lungan yang biasa, tapi dia menyerupai daun rambutan, teman-teman. Batang dia putih, batang daun dia dan dahan dia pun putih seperti ini. Ini lungan utan yang memang sudah langka dan sudah memang pupus, tapi saya jumpa ini pada 2019 dan saya akan ambil di sini dia punya dahan untuk semoga ini pupuk ini tidak akan pupus dan kita dapat perlihatkan kepada anak cucu. Oke teman-teman. Oke, ini lagi satu tumbuhan akar yang kami panggil seropit atau ada juga orang yang panggil litaon. Ini juga tumbuhan akar yang baru tadi saya jumpa. Dia punya benih. Ini pun memang ada dekat yang tempat kami mengambil pupuk pulasan tadi, tapi dia tiada anak benih dia, dan kami jumpa di sini dekat pokok longan hutan ini. Nah, ini pun satu tumbuhan hutan juga yang sudah pupus. Sekarang kami akan jumpa dia punya anak benih satu. Ini saya akan tanam. Ini bilang orang seropit atau pokok litaon ini. Tapi dia berbentuk akar, teman-teman. Dia hidup di hutan liar juga. Jadi sekarang saya akan bawa dan saya akan tanam dia. Oke, sampai di sini saja video saya pada hari ini, pengambilan pupuk-pupuk langka yang susah kita temui sudah sekarang ini. Proses penanamannya nanti saya akan buat video lagi untuk proses penanaman dia. Semoga video saya pada hari ini memberi satu manfaat untuk teman-teman, dan kita harus teruskan buah-buahan hutan yang sudah pupus di tahun 2021 ini. Buah-buahan hutan sudah hampir pupus, kita akan teruskan. Semoga buah-buahan hutan ini dapat dirasakan pada generasi-generasi yang akan datang. Bertemu kembali di video saya seterusnya. Bye-bye.